ada pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar objektif? Jadi seolah-olah menjadi korban. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur. Di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya, semua orang. Prahara etika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kian memanas. Alih-alih tunduk pada putusan Majelis Kehormatan MK, adik ipar Presiden Jokowi ini malah menilai putusan dirinya yang terbukti melanggar kode etik berat adalah fitnah yang keji. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Saya menyayangkan bahwa sikapnya justru tadi makin menunjukkan bahwa beliau tidak mengerti apa itu konsep conflict of interest, benturan kepentingan. Masih mengatakan yang diuji norma. Padahal kalau kita baca peraturan MK nomor 6 tahun 2009-nya mengatakan hakim harus mengundurkan diri jika terkait dengan keluarga perkaranya, kepentingan putusannya. Tak hanya dinilai sebagai putusan yang tak sesuai harapan karena tak memberhentikan Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, putusan MK 7 November lalu juga tak menyentuh perkara nomor 90 yang menyangkut Gibran. Merespons besarnya tuntutan publik agar perkara nomor 90 harus dibatalkan karena terbukti penanganannya melanggar kode etik, mantan Ketua Mahkamah Agung yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara UNPAD, Bagir Manan, menyarankan agar dilakukan retrial atau pengulangan suatu perkara dengan membawa bukti baru atau novum. Kalau kita sampai pada kesimpulan putusan ini mesti dibatalkan, mesti ditinjau kembali, maka harus dicari alat-alat hukumnya. Di dalam peradilan umum kita mengenal yang namanya peninjauan kembali. Unsur peninjauan kembali adalah ada novum, ada fakta-fakta baru gitu ya. Prosesnya bagaimana? Saya mengatakan satu-satunya jalan adalah retrial. Retrial berarti kita harus mulai perkara baru dengan segala unsur-unsur yang baru. Adapun Jimli menilai mengubah perkara nomor 90 pemberlakuannya tidak di masa menjelang Pilpres saat ini. Tapi ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung, tahapannya sudah jalan. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Kisah dramatis pelanggaran etika di tingkat tertinggi Mahkamah Konstitusi oleh sang paman kini membawa konsekuensi pada legitimasi pencalonan sang keponakan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH. Publik mempertanyakan, bagaimana mungkin pencalonan Gibran legitimate? Bila putusan yang sukses membawa Gibran meloncat ke ajang Pilpres, kini terbukti adalah hasil dari sebuah proses yang cacat secara moral dan etika.
Saya sudah bersama Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Profesor Jimli Asyidiki. Prof, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih juga diundang. Nama Anda populer sekali. Setelah terpilih menjadi Ketua MKMK dan kemudian putusan yang Anda bacakan pada hari Selasa kemarin. Prof, saya mau masuk dulu karena hari ini hari Kamis 9 November. Mahkamah Konstitusi akhirnya memilih ketua yang baru dan terpilihlah Profesor Suhartoyo. Saya mau tanya dulu apa pandangan Prof Jimli soal pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru ini? Ya, saya rasa dia salah satu yang terbaik ya dari 9. Dan yang paling penting saya apresiasi bahwa Pak Anwar Usman ikhlas menerima putusan MKMK. Dan buktinya mereka sudah mengadakan pemilihan ketua yang kami kasih batas waktu 2 kali 24 jam. Artinya maghrib nanti sore, pagi mereka sudah laksanakan. Dan sekarang ya, MK itu sudah memiliki ketuanya yang baru yang akan dilantik minggu depan. Saya kira pasangan yang baik ya, Pak Suhartoyo dan Pak Saldi sebagai wakil. Jadi mereka hanya memilih ketua saja. Sebenarnya Insya Allah ini akan lebih baik dan memulihkan pelan-pelan. Prof, sebenarnya kan nama yang juga diunggulkan adalah Profesor Saldi Isra. Tetapi ternyata yang kemudian mencuat atau dipilih itu adalah Profesor Suhartoyo. Yang kebetulan juga dipilih dari Hakim Mahkamah Agung. Iya, iya. Pak Anwar Usman itu juga dipilih dari Mahkamah Agung. Apakah memang tidak memilih Saldi Isra yang selama ini banyak dijagokan, diunggulkan, dan memilih hakim dari Mahkamah Agung itu untuk menjaga nama baik Mahkamah Agung yang hakimnya baru dipecat dari ketua MK? Ya, itu analisa politik internal ya. Saya mungkin aja, tapi kalau menurut saya pertama ada ide supaya Pak Saldi bentuknya MKMK yang dipertimbangkan untuk masuk menjadi anggota MK dari unsur dalam. Itu 2, Pak Wahidudin Adam atau Suhartoyo. Itu. Ini jadi memang dua-duanya pembuktian tentang integritas ya, dan ya, saya rasa kualitas paling sebagai sedikit seorang hakim yang dapat laporan mereka berdua ini. Ya, Prof, saya mau masuk soal MKMK yang Prof Jimli pimpin. Saya mau masuk dulu karena setelah itu ada semacam perlawanan dari Pak Anwar Usman yang mengatakan bahwa pembentukan MKMK ini adalah politisasi dan sebenarnya skenario yang sudah didesain sejak awal. Ini kata mantan Ketua MK Anwar Usman. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka. Saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya minta klarifikasi dari Prof Jimli. Betulkah memang sudah ada desain awal untuk membentuk MKMK, Prof? Ya mungkin juga, saya tidak tahu ya. Kita kan orang luar. Meskipun saya pendiri, tapi kan kita tidak bisa ikut campur masalah dalam tanda petik ya, politik internal. Saya rasa maksudnya itu politik internal bersembilan itu. Tapi tidakkah kemudian Prof Jimli menjadi bagian dari politisasi internal itu? Saya diminta itu sebulan sebelum pelantikan pembentukan MKMK. Saya dengar mereka bilang 9 hakim sudah sepakat meminta saya. Oke, artinya Prof Jimli maksud saya begini, menjawab bahwa karena MKMK ini dikatakan oleh Pak Anwar Usman adalah sudah didesain dari awal untuk pembunuhan karakter seorang ketua MK. Ya didesain dari awal benar di undang-undang. Cuma untuk membunuh karakter mungkin itu
begini saya rasa siapapun ya yang mengalami seperti Pak Anwar itu kan secara psikologis ya kan reaksi pertamanya itu nggak terima, itu manusiawi saja. Tapi dari statement beliau itu saya perhatiin tidak ada satupun kata-kata yang mengatakan tidak menghormati dan keharusan menjalankan putusan MK. Nah, buktinya sekarang dia ikut dalam Ya, tetapi ada kalimat juga pantang mundur. Apakah ini artinya pantang mundur, dia tidak akan mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi, ada desakan untuk mundur, artinya pantang mundur dia akan stay di Mahkamah Konstitusi? Ya bisa juga begitu, bisa juga. Tapi bisa juga bukan soal jabatan ya. Jadi dari anggota pokoknya tidak akan mundur karena desakan itu tadi. Bagi Pak Jimli sendiri harusnya memang Ketua MK yang terbukti melakukan pelanggaran berat secara etik, mempengaruhi hakim yang lain, cacat moral. Apakah memang seharusnya Ketua MK ini tidak saja dipecat jadi Ketua MK, tapi juga diberhentikan sebagai hakim konstitusi? Ya bisa begitu. Harusnya begitu. Tapi kan kita bermusyawarah nih bertiga. Kesimpulannya, waduh, kalau ini diberhentikan tidak hormat dari anggota, maka di peraturan PMK itu ada ketentuan mengenai banding. Jadi ketua MK, putusan MK tidak final, gitu loh. Nah, sedangkan yang kita masalahkan ini atau yang diberhentikan ini sedang menduduki jabatan ketua, dia yang akan membentuk majelis banding. Ya. Sehingga bisa saja putusan MK diubah oleh majelis banding. Jadi tidak menimbulkan kepastian. Nah, pertimbangannya Oke, kalau sampai di itu, situ dulu ya. Prof. Jimli. Artinya memang tidak ada instrumen yang memadai untuk memastikan dia dipecat, tetapi kemudian tidak ada hak untuk banding, gitu kan? Ya, eksplisit dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dia harus diberi hak untuk membela diri dalam Kalau majelis. dipecat. Kalau dipecat tidak hormat dari anggota. Nah, jadi jalan tengahnya ya tidak efektif kalau begitu. Ya, putusan MK harus berlaku mengikat dan final. Jadi untuk Prof. Jimli dan satu hakim etik lainnya ingin mengatakan bahwa yang penting dipecat dulu sebagai Ketua MK. Ya, bahwa kemudian dia mengundurkan diri, itu bukan urusan kita. Itu kan soal rasa malu misalnya. Prof. Jimli, dari pembelaan atau yang kami berikan judul sebagai perlawanan seorang Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu adalah ia tidak merasa ada pelanggaran etik dalam hal ini, tidak ada benturan kepentingan. Jadi ia justru merasa ia dicari-cari kesalahannya. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest. Sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki, putusan nomor 5 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 1 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi. Saya rasa Prof. Jimli perlu menjelaskan dan mengklarifikasi soal ini karena mantan Ketua MK ini yaitu Pak Anwar Usman ini sedang menyindir Anda dan para Ketua MK lainnya. Ya ini saya agak sedih juga ya. Ini kan soal benturan kepentingan itu kan bisa dirasakan dengan pembelaan tadi itu kan mencari alasan pembenar. Tapi itu kan menunjukkan bukti jadi perilaku yang sudah biasa. Ya.
Kan begitu. Ya, tetapi kan ia juga menyebut nama Prof. Jimli. Jadi sejak MK ini didirikan oleh Ketua MK yang pertama, benturan kepentingan itu juga ada. Kalau misalnya kita lihat contoh soal yang disebutkan oleh mantan Ketua MK ini, soal KY, bagaimana putusan Prof. Jimli itu menghapus kewenangan Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi. Nah itu kan juga tentang diri sendiri atau tentang institusi MK. Gimana menjawabnya, Prof? Ya itu selalu dibicarakan, banyak yang salah paham. Harus dibedakan kepentingan institusi bernegara dengan kepentingan pribadi. Secara Jadi konkret maksud saya, penjelasannya begini, Prof. Anwar Usman ingin mengatakan bahwa kalaupun dia meloloskan usia 35 tahun itu atau yang sudah berpengalaman, mengapa tidak ada benturan kepentingan? Karena kan yang maju juga bukan dia, paslon yang lain. Jadi tidak merasa. Padahal di ruang publik itu sudah setahun lebih. Itu fotonya Gibran diusung oleh PSI menjadi capres. Itu sudah di mana-mana. Mulai dari wali kota, itu kan. Nah, jadi isu Gibran menjadi calon wapres sudah lama. Dan mestinya hakim tidak boleh. Karena itu ponakannya sendiri. Ya, iya, dia kan harus merasa, waduh kalau gitu. Nah lain kalau keputusan MK itu mengatakan ini dikabulkan di bawah 40 tahun, tapi berlaku 2029, nah itu lain. Itu akan sujud syukur semua generasi muda itu, ya kan? Nah, atau misalnya dia ikut memutus tapi hanya gubernur, berarti betul-betul tidak terkait dengan Gibran. Tapi ini kan terkait dengan Gibran karena bukan hanya gubernur seperti yang concurrent opinion, tapi juga kepala daerah, wali kota dan bupati. Jadi melihat bahwa tidak ada benturan kepentingan karena bukan yang memutuskan itu yang mengambil manfaat, meskipun yang mengambil manfaat itu adalah ponakan sendiri, itu tetap dianggap benturan kepentingan. Mestinya saya tidak usah komentar lagi, sudah putusan final, mengikat dan sudah dilaksanakan pagi tadi. Ya kan? Kenapa saya Tapi menanyakan untuk publik penting saya kira untuk dijelaskan bahwa ini alibi justru menambah persepsi atau kesimpulan, aduh ini bermasalah ini orang. Secara pribadi maupun secara bersama-sama ada budaya yang tidak awas mengenai pentingnya, bahayanya benturan kepentingan. Jadi kalau sudah jadi budaya, waduh repot. Baik, meski sudah terbukti melanggar kode etik berat, Anwar Usman tidak dicopot dari Hakim Konstitusi. Lalu apakah alasan Majelis Kehormatan MK mempertahankan seorang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berat? Kami kembali sesaat lagi.